Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha mengetahui segala ucapan dan perbuatan kita, baik yang lahir maupun yang batin, yang masih senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, tak terkira. Maka hanya kepadanya kita memohon agar segala keburukan diri kita, kejelekan amal perbuatan kita diampuni olehnya. Dan hanya kepadanya kita mohon agar segala nikmat kebaikan yang Ia curahkan kepada kita bisa mengantarkan kita untuk meraih kebaikan yang hakiki, nikmat yang lebih besar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengupas sedikit tafsir surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur atau surat Alhaakumut Takatsur. Surat ini jamaah sekalian rahimakumullah merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Maka saya ulangi sekali lagi bahwa surat-surat Makkiyah sebagian besar kandungannya membahas 3 masalah pokok. Yang pertama masalah tauhid, kemudian masalah kenabian, dan yang ketiga masalah pembalasan hari kiamat. Jadi nanti Bapak Ibu ya, membaca surat-surat di juz amma yang memang sebagian besarnya itu surat-surat Makkiyah, kita akan dapati ada pokok masalah-masalah pokok yang terulang-terulang. Dan memang jemaah sekalian rahimakumullah, nanti kalau misalkan saya bahas masalah hari kiamat lagi, bahas masalah tauhid lagi, bahas masalah kenabian lagi, mohon dipahami bahwa itu bertujuan, kalau kita memang sudah tahu, bertujuan untuk mengokohkan keimanan kita. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu bukan sekedar mau mendengar apa yang belum kita tahu, tapi mau menguatkan keyakinan kita, karena memang hal-hal yang kita bicarakan ini bukan hal-hal yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, tapi hal-hal yang memang butuh keimanan, sehingga dia harus diulang, butuh di murajaah. Karena ini terus terang saya dulu waktu masih SMP gitu, itu ya masih mungkin bandel-bandelnya juga ya. Jadi kalau guru datang terus bahasnya itu bahas yang udah tahu, itu kadang-kadang ditinggal tidur aja gitu. Karena memang belum paham bahwa ilmu itu tidak mesti berarti, nanti kita bahas. Ilmu itu tidak mesti apa? Kita mengetahui, tapi juga karena namanya pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Nanti kita bahas, ada pembahasan. Sampai ke tingkat yakin, sehingga seakan-akan kehidupan akhirat itu apa? Hadir di pelupuk mata kita.
Kalau cuma cari tahu sudah apa ibu nanti akan sia-sia apa namanya di luar ekspektasi lah gitu ya. Itu kalau cuma cari tahu. Tapi kita ingin bersama-sama mengokohkan keimanan kita, keyakinan kita supaya apa? Apa yang kita tahu betul-betul sampai ke derajat yakin, ilmu yakin. Nanti ada pembahasannya itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surat At-Takatsur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalau dalam terjemahan ini bermegah-megahan telah melalaikan kalian. At-Takatsur diterjemahkan dengan bermegah-megahan. Sebenarnya makna lafaz takatsur ini dari kata kasrah atau kasir, artinya banyak. Jadi takatsara yatakatsaru itu artinya usaha untuk menjadi orang yang paling banyak dalam sesuatu. Menjadi orang yang memiliki sesuatu paling banyak. Usaha untuk menjadi orang yang paling banyak memiliki sesuatu. Dan secara asal maknanya mencakup apapun. Ya, baik dunia maupun amalan-amalan akhirat misalnya. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa at-takatsur di sini ya pada asalnya tidak mesti terpuji, tidak mesti tercela. Dilihat dulu nih, paling banyak dalam hal apa? Gitu. Kalau paling banyak dalam hal urusan-urusan dunia sehingga itu melalaikannya dari ketaatan kepada Allah, maka ini yang tercela. Tapi kalau dia memperbanyak ya sibuk dengan memperbanyak amalan-amalan akhirat sehingga lalai dari dunianya, maka ini apa? Terpuji. Maka di sini yang dimaksud ya adalah upaya, usaha, kerja keras kalian untuk menjadi orang yang paling banyak memiliki sesuatu, ini telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Ini maksudnya begitu. Ya, jemaah sekalian Allah, tentunya ya di dunia ini kita banyak sekali melihat contoh orang yang apa? Berlomba-lomba menjadi orang yang paling banyak memiliki sesuatu, paling banyak punya harta, paling banyak punya anak, atau paling banyak mungkin punya istri, punya rumah, kendaraan, sawah, ladang. Bahkan jemaah sekalian Allah, kita tahu mungkin ada orang yang hobinya ngoleksi. Ini termasuk nih. Ngoleksi, kalau dulu saya pernah lihat ada orang ngoleksi mainan, mobil-mobilan itu Bapak Ibu. Mainan itu dikoleksi dari berbagai macam jenis, bentuk, merek, segala macam. Dikoleksi mainan. Ada yang ngoleksi sepatu. Nah, ngoleksi barang-barang antik. Ngoleksi batu akik. Nah, itu. Itu. Ini termasuk. Itu orang kalau sudah hobi ngoleksi sesuatu sampai manapun tuh dikejar. Biasanya gitu. Bahkan yang apa namanya? Dulu ada filateli gitu, perangko surat gitu. Itu kan dikoleksi. Itu kalau misalnya sampai yang makin atau koleksi koin-koin kuno. Itu kalau dapat udah zaman bahala itu berani bayar apa? Mahal. Ini jemaah sekalian Allah. Jadi ini termasuk hal-hal yang apa namanya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Jadi dan jemaah sekalian Allah di sini menggunakan kata-kata melalaikan kalian. Melalaikan kalian. Jadi kalau lalai itu berkaitan dengan
badan atau dengan hati jemaah? Kalau lalai, hati ya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan menyibukkan, ya, menyibukkan kalian, syaghalahu, tapi digunakan kata melalaikan. Karena apa? Karena orang yang sibuk, biasanya kalau sibuk itu kan bisa dua maknanya. Dia hatinya disibukkan oleh sesuatu atau juga badannya sibuk. Ya. Tapi ini makanya kenapa dipilih kata melalaikan di sini? Karena dia lebih khusus tertuju kepada hati seseorang. Ya. Karena apa? Kalau menggunakan kata sibuk, bisa jadi kita sibuk secara fisik, ya, misalnya badannya ngerjain apa, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah, bisa kan? Misalnya di pabrik-pabrik yang kerjaannya itu cuman ya kayak bagian dari robot kan begitu kan? Bisa saja dia sibuk kerja tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Nah, di sini yang tercela adalah ketika hati itu sudah malah yang disibukkan, dilalaikan, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang apa? Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, tentunya sekarang telah melalaikan kalian di sini. Ini tertuju kepada siapa jemaah? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi sebagian lagi yang mengatakan apa? Ini mencakup umum semua manusia yang memang, ya, apa namanya, bahkan orang-orang beriman sendiri, orang-orang yang memeluk agama Islam sendiri, ada yang sampai apa? Ya, terlalaikan dengan dunianya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, jangan sampai kita lalai dari melaksanakan terutama hal-hal yang wajib, ya, dikarenakan urusan-urusan dunia kita. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian usaha, upaya menjadi orang yang paling banyak memiliki sesuatu sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ini terjemahnya. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Artinya, jamaah sekalian Allah, ada sebagian orang yang sampai matinya itu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Jadi kepalanya, pikirannya itu ya dunia, uang, terus seperti sampai matinya begitu. Ya. Jadi, nah kalau yang seperti ini tentunya jamaah sekalian Allah, ya, jelas dia lebih sesuai, lebih cocok dikenakan kepada orang-orang kafir, yang apalagi yang memang mereka itu ya ibaratnya menganut paham materialisme, senantiasa mengejar materi, senantiasa mengejar uang. Time is money kan begitu biasanya. Waktu adalah uang. Ya, kalau kita orang beriman, waktu adalah apa? Pahala. Ya, waktu adalah pahala. Itu yang jadi prioritas utama kita. Nah, yang menarik di sini jamaah sekalian Allah, kata-kata masuk ke dalam kubur diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata zurtum. Zurtum ini dari kata zara yazuru, ziarah. Nah, ziarah itu apa artinya? Berkunjung. Betul. Jadi kalau lafadznya di sini, sampai kalian berkunjung ke kuburan. Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan, jamaah sekalian Allah, bahwa di sini
masuk ke kuburan, maksudnya mati, meninggal dunia, masuk ke alam kubur, itu diungkapkan dengan kata berkunjung. Artinya alam kubur itu tidak selamanya. Karena yang namanya berkunjung pasti orang akan apa? Akan kembali. Tapi bukan kembali ke dunia, kembali ke akhirat. Artinya alam kubur itu hanya sementara. Dan ini menunjukkan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan. Nah itu. Jadi sampai kalian berkunjung ke alam kubur yang nantinya kalian akan pindah ke alam lain. Ini apa namanya? Makna dari zurtum. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Alam kubur itu hanya sementara, dan kita setelah mati kita akan dibangkitkan oleh Allah masuk ke dalam alam akhirat. Nah, ini jamaah sekalian Allah, makna hatta zurtumul maqabir. Maka tentunya orang yang seperti ini terlalaikan ya dari ketaatan kepada Allah sampai dia mati, ini jelas ya sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Dia berusaha keras ngumpulin harta, ngumpulin macam-macam, tapi ketika dia masuk kubur ternyata apa? Apa yang dibawa? Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali yang dia bawa. Dan jamaah sekalian Allah, ini terus terang, ini pengalaman pribadi. Makna bahwa orang begitu rugi sekali kalau dia disibukkan dengan urusan dunia sampai lalai mengejar akhiratnya. Ini pengalaman pribadi, benar-benar kerasa oleh saya gitu. Jadi waktu itu ada paman saya gitu, meninggal dunia, dan waktu itu di rumah itu hanya tinggal bibi seorang diri. Jadi benar-benar semua barang milik paman saya itu ya dari mulai baju, celana, pokoknya baju-baju lah yang masih bagus itu apa? Dikumpulin, dibagi-bagikan. Kemudian juga perabotan ya, karena namanya juga bibi tinggal sendirian kan ya. Berarti kan nggak perlu banyak perlengkapan perabotan rumah. Jadi gelas-gelas, apa segala macam piring-piring itu apa? Dibagi-bagi ke orang. Kulkas semua udah nggak perlu, bagiin orang ke tetangga. Saya yang ketika itu ikut bagi-bagiin itu, subhanallah, benar-benar kerasa ini dulu dapatnya ini, belinya ini kan pakai uang, ya toh, susah payah. Tapi ketika meninggal orang sudah dibagi-bagiin. Kerasa betul itu pengalaman saya ngebagiin apa barang-barang yang udah nggak dipakai lagi itu. Ya kayak beginilah hidup itu. Maka jemaah sekalian Allah, ya Rasulullah SAW ya pernah bersabda, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku hartaku. Artinya apa? Dia senantiasa memikirkan hartanya. Bagaimana caranya supaya bisa bertambah banyak? Bagaimana kalau sudah bertambah banyak ini aman? Ya, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang ngambil. Nah, sekarang kan orang kalau nabung di rekening, ya kan, pasti pilih bank yang memang aman, karena kan banyak peretasan ya sekarang ini, dibobol rekening bank, ya toh, peretas itu kan canggih sekali. Nah, mereka pasti mikir nih, uang yang banyak, ya, itu gimana sistem keamanannya? Mereka pasti cari cara, ya, atau sangat memperhatikan masalah ini, ya. Maka seperti itu. Seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku. Pikirannya dipenuhi dengan apa? Harta. Tapi apa kata Rasulullah? Innama lahu min malihi thalath. Padahal yang dia miliki dari hartanya itu cuma 3. Ya. Ma akala fa afna. Apa yang dia makan lalu habis, hilang. Ya, berubah, yang tadinya makan terus apa? Jadi kotoran. Au labisa fa abla. Atau apa yang dia pakai kemudian nanti apa pakaiannya itu apa? Jadi usang. Au a'ta faqtana. Atau dia memberi, ya,
Apa yang dia beri kepada orang lain, maka itulah yang faktana, itulah yang nanti jadi simpanan dia. Selebihnya dibagikan, diwariskan kepada orang lain. Ini jamaah sekarang Allah. Maka tinggal kita mau milih yang mana dari 3 bagian ini, ya. Mana bagian yang mau kita perbanyak? Apakah bagian yang mau yang kita makan, yang kita pakai, atau yang kita berikan dengan sedekah, sehingga itu menjadi simpanan kita di akhirat kelak. Ya. Itu yang menjadi milik kita. Sisanya sudah dibagikan kepada orang lain. Seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Ini diulang 2 kali jamaah. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Sebagian ulama mengatakan bahwa pengulangan ini, ya kan, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Pengulangan ini fungsinya untuk menegaskan, menguatkan. Artinya apa? Maknanya sama tapi untuk menegaskan, menguatkan. Seperti kalau misalkan kalau kita ngancem orang, itu kan biasanya kita ngulangin perkataan kita kan, ya. Ya. Jangan macam-macam, jangan macam-macam. Gitu. Kayak gitu ya. Itu diulang, itu sebagai penegasan. Maknanya sama. Sebagian ulama tafsir lain mengatakan bahwa ini punya makna yang berbeda. Kalla saufa ta'lamun, yang pertama maknanya apa? Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui di alam kubur nanti. Sedangkan yang kedua, thumma, kemudian. Kalau kata kemudian itu kan berarti ada jeda waktu kan, begitu ya. Maka kemudian, ya, sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui di alam akhirat. Gitu. Jadi ada 2 di sini, maksudnya yang pertama di alam kubur, sedangkan yang kedua di alam akhirat. Kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa akibat perbuatan, ya, berlomba-lomba memperbanyak dunia ini hanya merugikan diri orang itu sendiri. Sebab apa? Di alam kubur, di alam akhirat, ternyata yang bermanfaat, yang akan menguntungkan dirinya bukan apa? Bukan harta, bukan anak, bukan jabatan, tapi apa? Amal-amal soleh. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti kalau kita ini bilang, misalnya ada orang ganggu kita. Ya, ada orang ganggu kita. Terus kita bilang, nanti kamu tahu. Nah, gitu. Nah, itu kata-katanya begitu ya. Kamu tahu nanti akibatnya. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala di sini maknanya ya serupa dengan itu. Kalla saufa ta'lamun. Kalian akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian Allah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, ini sekali-kali tidak, kalau saja kalian mengetahui dengan ilmul yakin, ya, kalau saja kalian mengetahui dengan ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Jadi jamaah sekalian Allah, keyakinan itu ada 3 tingkatannya. Ada ilmul yakin, ainul yakin, satu lagi Pak, haqqul yakin. Ya. Nah, istilah ilmul yakin adalah ilmu yang benar-benar diyakini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Informasi, berita
dari orang lain yang kita nilai dia jujur, tidak akan bohong. Misalnya ya, ada orang ngasih tahu kita, ya kita tahu orang ini baik, jujur, nggak pernah bohong, ya ngasih tahu. Misalnya apa? Pak, tadi ada orang ya bawa madu ke rumah bapak, gitu. Informasi. Maka apa? Informasi itu kita apa? Yakini. Itu namanya ilmu yakin. Seperti itu. Nah, ketika kita pulang ke rumah, ngelihat di rumah kita ada apa? Sebotol madu. Ya. Dengan mata kepala kita, benar ini. Ya, ada madunya, ada botol madunya di situ. Maka derajatnya sudah naik menjadi apa? Ainul yakin. Ain itu mata. Ya, karena lihat langsung. Kemudian jamaah sekalian Allah, ya. Ketika misalnya madunya kita kita minum, maka itu derajatnya sudah lebih tinggi lagi, namanya apa? Hakul yakin. Dari cuman melihat, kita sudah merasakan langsung. Nah, begitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Sekali-kali tidak. Kalau saja kalian mengetahui dengan yakin. Ya. Ini artinya apa? Ketika kita di dunia, di alam kubur, apa di akhirat? Pertanyaannya jemaah, ilmu yakin ini tempatnya di dunia, di alam kubur, apa di akhirat? Di dunia. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian mengetahui dengan seyakin-yakinnya, maka kalian tidak akan lalai memperbanyak dunia sampai apa? Lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalian apa? Ya, tahu dengan seyakin-yakinnya. Maka jemaah sekalian di sini, ya, sebagian ulama tafsir mengatakan ini merupakan ancaman bagi para ulama, bagi para ulama yang mereka masih menyibukkan dirinya dengan dunia sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Artinya ilmu mereka belum sampai derajat yakin. Ilmu mereka belum sampai ke derajat yakin, baru cuman tahu saja, tapi belum yakin. Maka jamaah sekalian bahwa di sini nih, ini yang tadi saya singgung, bahwa antara mengetahui sesuatu, ya, dengan meyakini sesuatu itu apa? Itu berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Berkaitan dengan perkara-perkara keimanan, perkara-perkara yang gaib. Ya, kita tahu bahwa nanti ada alam akhirat. Kita semua setelah mati akan dibangkitkan, akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pengetahuan itu mempengaruhi perilaku kita atau tidak? Ini jamaah, ini yang jadi soal. Kalau belum sampai mempengaruhi perilaku kita, belum sampai menentukan, ya, membuat kita mengambil pilihan yang benar dalam semua aktivitas kita, maka belum sampai derajat yakin. Karena apa? Artinya pengetahuan kita masih apa? Dikalahkan oleh syahwat, oleh nafsu, oleh kepentingan-kepentingan dunia. Tapi orang yang sudah sampai derajat yakin, itu keadaannya seperti yang diungkapkan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW bernama Hanzalah. Ya, Hanzalah suatu ketika pernah, ya, dia mengatakan ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan apa kepada Abu Bakar? Nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah munafik. Dia bilang seperti itu. Telah munafik. Dan kata-kata munafik ini sudah sangat
sangat buruk sekali sebutan ini. Kenapa? Karena apa? Ya sudah dia bukan orang beriman kalau sudah dikatakan seperti itu. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa kamu bilang seperti itu, wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan apa? Wahai Abu Bakar, kalau aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar penjelasan beliau, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mata. Tapi kalau sudah pulang ke keluarga, ketemu anak istri, ya, aktivitas sehari-hari akhirnya sudah dia tidak lagi merasakan apa yang dirasakan pada saat bermajlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu dikatakan oleh Hanzalah sebagai kondisi orang munafik. Maka diadukanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara itu, dan maka Rasulullah SAW mengatakan kalau saja engkau, ya, keadaanmu ketika di majlis bersamaku dengan keadaanmu setelah bermajlis denganku sama, artinya keyakinannya sama, ya, maka la safahatkumul malaikat, maka malaikat akan menyalami kalian, ya. Artinya di sini Rasulullah SAW menganjurkan agar kita terus berusaha bagaimana caranya agar keyakinan itu tidak luntur, ya, tidak turun. Walaupun memang kondisinya tentu akan sangat berat sekali, tapi ada tahapannya, ada prosesnya. Seperti itu. Maka jamaah sekalian Allah, ya, di majelis-majelis inilah, ya, majelis-majelis seperti inilah kita berusaha, ya, bagaimana agar keyakinan kita semakin bertambah. Maka kemudian, ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Kalau saja, ya, ini sudah tadi, ya. Kalau saja kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ya, di dunia, maka kalian tidak akan dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Benar-benar kalian akan melihat neraka jahim. Nah, jemaah sekalian Allah, di sini ada catatan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, mengatakan bahwa kalau kita baca surat ini, maka kita wajib waqaf, wajib berhenti pada pada ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti, wajib berhenti, enggak boleh dilanjut ke ayat setelahnya. Kenapa? Karena jemaah sekalian Allah, maknanya nanti akan berubah. Jadi begini, kalau sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, dengan yakin. Kalau misalnya ada kata-kata sekiranya, maka pasti jawabannya apa? Maka, kan begitu ya. Jika begini maka begini, kan begitu kan ya. Sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, maka kalian tidak akan disibukkan dengan urusan dunia, ya, sampai lalai mengerjakan ketaatan kepada Allah. Berhenti sampai situ ayatnya, wajib berhenti sampai situ. Kemudian la tarawunnal jahim, dan benar-benar kalian akan melihat neraka jahanam. Kalimat ini jamaah sekalian Allah, ini kalimat baru, tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Artinya, ya, artinya apa? Di sini sebenarnya ada sumpah demi Allah, begitu, ya. Jadi kata-kata ada lam di situ, itu namanya apa? Lam taukid, yang menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada sumpah yang dihapus. Demi Allah, benar-benar kalian akan melihat neraka. Ya, di mana? Kapan jemaah? Akan melihat neraka kapan? Di akhirat? Di alam kubur kita lihat enggak? Di alam kubur kita akan lihat. Ya, di alam kubur kita akan melihat, masing-masing hamba itu akan melihat tempat duduknya di neraka. Kalau memang dia orang yang soleh,
ya, orang yang soleh, dia akan melihat tempat duduknya di neraka kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka itu. Tapi apa? Dia akan diperlihatkan juga tempat duduknya di surga. Seperti itu. Jadi semua manusia akan melihat tempat duduknya di neraka kalau dia durhaka kepada Allah, dan tempat duduknya di surga kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah. Kemudian thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian benar-benar kalian akan melihat, ya, neraka itu dengan ainul yakin, langsung dengan mata kepala kita di akhirat, ya, di akhirat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan untuk apa, ya, nikmat-nikmat itu kita gunakan. Maka jamaah sekalian, orang yang paling banyak hartanya, ini yang paling lama hisabnya, ya. Maka yang paling dulu masuk ke dalam surga itu apa? Setelah Rasulullah SAW, yang paling dulu masuk siapa? Fuqara'us sahabah, fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, dari kalangan muhajirin. Kenapa? Ya karena memang hisabnya mereka ringan. Tapi orang-orang kaya ini nanti yang yang paling lama hisabnya. Karena paling banyak juga pertanyaan kepada mereka soal hisab kepada mereka. Demikian jamaah sekalian, tampaknya sudah habis waktunya, dan mungkin ada satu pertanyaan atau oh ya, ini bapaknya dulu silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sekarang umurnya 64 saja. Pak. Nah itu sejak dulu ikut ngaji. Orang meninggal itu kan 3 macam yang mengantarkan ke surga. Apa? Nah itu kok apa itu? 3 ilmu, kekayaan, anak soleh. Dia mengantarkan. Yang ditanyakan gimana Pak? Yang ditanyakan tidak pada kita mati sudah tahu surga, sudah tahu neraka. Iya. Padahal neraka dan surga itu yang mengantarkan 3 macam kebutuhan di dalam Al-Quran. Ya. Oh, kalau yang saya tahu itu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, idza mata ibnu Adam, kalau seorang anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3. Pertama, ilmu yang bermanfaat, diajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain, sehingga pahala orang yang mengerjakan ini juga mengalir kepada kita yang mengajarkan. Kemudian sedekah jariyah, ya, atau anak soleh yang mendoakan, seperti itu. Seperti itu Pak. Itu hadis. Jadi ada 3 amalan, 3 hal yang akan pahalanya mengalir terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti itu. Seperti itu Pak. Baik. Silakan Bapak, satu lagi. Hadis. Bedanya mengantarkan dan meninggalkan. Bukan mengantarkan. Oh, inqata'a, terputus. Kalau maksudnya di situ yang digunakan adalah kata inqata'a, terputus. Ya, terputus, ya, kecuali dari 3 hal ini. Artinya 3 hal ini akan terus mengalir pahalanya. Jadi kalau misalkan kata-kata mengantar, ini maksudnya ada pahala yang terus diantarkan, ya, mungkin begitu sangkut pautnya, ya, sehingga
didapatkan oleh orang yang sudah meninggal ini. Seperti itu. Jadi kalau ya tadi dia meninggalkan sedekah jariah yang terus dimanfaatkan oleh orang lain, atau ilmu yang diamalkan oleh orang lain, atau memang meninggalkan anak, ya, anak soleh yang dia terus mendoakan, maka tiga hal yang ditinggalkan ini terus pahalanya mengalir, ya, diantarkan kepada orang yang sudah meninggal. Seperti itu mungkin maksudnya, Pak, ya. Sudah cukup nggih? Satu lagi. Amin. Masya Allah. Ya, Pak. Pak, nanti bisa. Baik. Untuk penasaran sendiri ada yang mungkin karena masalah Pak. benar belajar masalah kalau kan benar memiliki itu memang dari karena itu berbeda-beda gitu. Itu yang dikatakan yang itu yang mana? Salah satu contoh bahwa sholat pas waktu imam baca Al-Fatihah. Jadi dari sana karena makmum berdiam, dia berdiri misalkan. Kita juga harus mengikuti imam baca Al-Fatihah kemudian Al-Fatihah Jadi masalah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah itu kan termasuk rukun, ya Pak, ya, rukun sholat. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada sholat sempurna, artinya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kemudian ada permasalahan, dan kalau di sini permasalahan fikih, permasalahan fikih yang sifatnya dia itu amalan, ya, amalan-amalan. Memang tadi kan sempat kok banyak perbedaannya. Memang kalau yang berkaitan dengan amalan-amalan ini, ya, cukup banyak perbedaan, Pak, gitu. Jadi cukup banyak perbedaan. Jadi kalau misalnya kita belajar secara khusus, itu memang satu masalah apakah amalan ini seperti ini atau bentuk-bentuk lainnya, memang cukup banyak perbedaan pendapat. Walaupun juga banyak amalan-amalan yang memang disepakati oleh para ulama. Jadi yang saya tekankan pertama, kalau bahas masalah fikih, justru kita harus siap dengan perbedaan pendapat tadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan belum belajar fikih orang yang yang masih nggak paham bahwa akan banyak pendapat, gitu, ya, bahwa akan ada banyak pendapat. Jadi kita memang harus menyiapkan diri, ada pendapat lain tidak, seperti itu, karena memang perselisihan pendapat itu cukup banyak terjadi dalam ilmu fikih. Kemudian kalau masalah tadi, memang pendapat yang pertama antara lain, ada yang mengatakan diam, ya, ketika imam itu membaca, ketika baca Al-Fatihah diam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ketika dibacakan Quran maka dengarkan. Jadi nggak boleh nggak boleh ngomong. Wajib saat itu kita mendengarkan bacaan imam. Nah, ketika imam misalnya dia sedang diam, ketika sedang diam, maka kita baca Al-Fatihah, gitu. Karena Karena ada yang mengatakan bahwa masing-masing makmum itu tetap wajib baca Al-Fatihah. Tapi kapan bacanya? Bacanya ketika ada jeda waktu imam itu tidak membaca, gitu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan Ada yang mengatakan kalau misalkan imam sudah membaca Al-Fatihah, maka bacaan itu sudah menjadi mencukupi bagi makmum. Seperti itu. Karena bacaan imam itu menjadi bacaan bagi makmum juga. Sehingga katakan misalnya
kalau kita nggak dapat bacaan Al-Fatihah, terus tahu-tahu apa imam meruku, kita ikut ruku, masih dapat ruku. Padahal kan kita nggak ikut apa, kan belum baca Al-Fatihah. Ya, maka yang pendapat yang kedua ini mengatakan karena apa? Ada bacaan apa imam. Jadi bacaan imam itu juga melengkapi, menyempurnakan apa makmumnya. Jadi setidaknya itu, Pak, ada apa namanya dua pendapat itu yang saya ingat. Jadi memang di sini yang kalau saya pribadi mengambil yang kita baca Al-Fatihah ketika imam itu tidak membaca surat, gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah ya misalnya waladhdallin amin, gitu kan. Nah, kita ada waktu tuh kan diam ya. Kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau nggak selesai ya sudah. Kita kita berhenti untuk mendengarkan bacaan imam selanjutnya. Kecuali kalau sholatnya apa? Sir. Sholatnya apa? Enggak jahar. Sholat zuhur, sholat asar. Nah, kita tetap baca Al-Fatihah. Begitu, Pak. Oke, seperti itu gitu. Keras ya. Iya. Kita mendengarkan. Kita mendengarkan. Kita baru baca. Iya, sebisa kita untuk ngejar. Karena kan biasanya imam juga kadang ada yang panjang jeda waktunya, dia ngasih kesempatan, ada yang langsung baca. Jadi ya kita bisa ngikut membaca Al-Fatihah sesuai dengan waktu yang ada gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang kalau dalam fikih ini memang banyak ininya, Pak. Jadi monggo nanti terus kita belajar terus ya supaya kita semakin luas ya, kita tahu apa dalil-dalil dari pendapat yang berbeda sehingga kita bisa menjadi lebih bijak menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat seperti itu. Oh iya, Pak, kita makin belajar makin bodoh kita. Makin bodoh kita gitu, karena makin banyak hal yang ternyata tidak kita ketahui. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.